Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayhan Anafnai Saputra dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk di sini saya akan menyelesaikan sebuah latihan dari modul G2 Framework yaitu tentang working with database. Nah, di sini sudah ada beberapa soalnya. Yang pertama adalah kita suruh membuat 3 tabel, yaitu ada tabel customer, order, dan juga order item. Lalu kita tentukan relasinya antara tabel-tabel tersebut, serta antara tabel customer dengan tabel user. Lalu kita suruh membuat CRUD untuk customer, order, dan juga item. Lalu ada keterangannya, pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja, dan ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Dan yang terakhir, tambahkan satu row, misal customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Baiklah, yang pertama kita lakukan langsung saja kita ke phpMyAdmin, kita ke database-nya, ini ke database MyMart nih. Lalu kita langsung saja membuat tabelnya, kita menggunakan query di SQL. Sini saya sudah menyediakan query-nya. Saya kopikan saja. Oke, ini yang pertama adalah query untuk membuat tabel customer. Itu seperti ini. Kita go saja. Oke, ini sudah berhasil membuat tabel customer. Lalu ada satu query yang perlu saya tambahkan juga, yaitu ini alter tabel customer auto increment 1. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita membuat tabel kedua, yaitu adalah tabel order. Ini untuk tabel order. Oke, lalu kita isi data untuk tabel ordernya. Nah, ini untuk isi datanya di tabel order. Kita go aja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita membuat untuk tabel ketiga, yaitu tabel order item. Ini sudah. Kita go aja. Lalu kita perlu mengisikan data untuk tabel order itemnya ini. Kita go aja lagi. Oke, sudah. Nah, oke. Nah, itu tadi untuk yang poin ke-1, membuat 3 tabel, itu sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya, kita tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut, serta antara tabel customer dengan tabel user. Nah, sini kita akan buat relasinya, kita perlu model dan juga ini ya, CRUD-nya juga sekalian poin ini. Jadi kita langsung saja buat modelnya terlebih dahulu. Kita masuk ke webnya, kita ke localhost MyMart front end web, kita ke key. Oke, sini kita akan membuat modelnya dulu, yaitu kita ke model generator. Nah, sini yang pertama akan kita buat yaitu untuk user. Terus model kelas name-nya adalah user juga. Ini langsung saja kita preview. Terus kita generate. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin yang customer. Ini juga sama customer. Kita preview. Kita generate lagi hasil. Terus yang ketiga kita buat order sama ini juga order juga. Kita preview, kita generate. Oke, aman. Lalu yang terakhir kita perlukan order item. Ini order item seperti ini. Terus kita preview, kita generate lagi. Oke, sudah. Nah, itu tadi untuk membuat modelnya sudah selesai. Jadi ada 4 model. Selanjutnya kita bikin CRUD-nya. Jadi kita ke CRUD generator. Nah, di sini kita bisa masukkan datanya di sini. Kita hanya perlu membuat 3 CRUD, yaitu ada CRUD user, customer, dan juga order. Oke, saja yang pertama ini ada front end, ini kita ganti dengan user. Jadi kita copy aja user search. Terus di sini ada
front end. So ini kita ganti user controllers. Oke. User search, user controller. Baiklah, selanjutnya kita preview aja. Di sini langsung kita generate. Oke, berhasil. Terus kita bikin CRUD yang kedua, yaitu ada front end customer, front end customer search, terus ada front end customer controller. Oke, seperti ini. Lalu kita preview lagi. Ini kita generate. Oke, yang terakhir itu ada untuk model class name order. Ini kita ganti order. Terus juga kita ganti order controller. Oke, terus kita preview, kita generate. Oke, udah done. Oke, ini sudah semua untuk modelnya dan CRUD-nya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat relasinya antar tabel. Yang akan kita buat adalah relasi antar tabel customer dengan tabel user terlebih dahulu. Kita buka Visual Studio Code-nya. Ini Project MyMart. Lalu kita ke front end models. Nah, sini sudah bertambah ya modelnya. Terus ke user.php. Nah, di sini kita perlu menambahkan fungsi baru untuk relasinya. Saya sudah menyiapkan kodenya. Kita perlu tambahkannya di sini ya. Bentar, saya sudah menyiapkan kodenya. Kita akan menambahkan ini. Sebentar, saya rapikan dulu. Mobil function get customer ini. Kita perlukan ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke controller, terus ke customer controller. Nah, kita ke sini. Terus kita sini pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oke, nah untuk membuat seperti ini, setelah melakukan relasi tadi, kita perlu menambahkan kode atau rules pada customer controller ini. Kemudian ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Nah, jadi kita tadi membuat CRUD-nya dan sekarang kita akan mengubah beberapa inputannya. Kita kembali ke VS Code. Jadi sini kita akan menambahkan rules baru pada function create. Nah, di sini action create ini. Nanti kita akan tambahkan kode baru di sini. Tapi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu menambahkan use y terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita kembali ke action create sini. Nah, sini saya sudah menyediakan kodenya juga. Saya kopikan dulu. Nah, seperti ini untuk kodenya. Ini ada logout user ID, sehingga ini juga is have customer. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita perlu kondisional tambahan di sini. Sini kita perlukan kondisional tambahan. Itu saya sudah menyediakan juga. Sebentar. Oh, sorry, maaf. Sini saya pastekan. Nah, ini untuk if-nya seperti ini.
ini. Terus di sini kita juga perlu untuk else-nya di sini. Nah, ini kita untuk else-nya kita perlukan yang di bawahnya ini ya. Jadi kita pindahkan aja ke dalam sini seperti ini ya, tapi terus kita tambahkan lagi kode model user ID logged user ID. Nah, oke, seperti ini. Oke, ini sudah. Lalu kita coba membuka websitenya. Kita ke sini, kita coba ke customer. Oke. Nah, ini kita udah masuk customer. Sini ada create customer. Jadi kita klik aja. Oke. Nah, jadi di sini ada user ID ya. Sedangkan tadi pada modul sini kita untuk kolom user ID-nya pada tabel customer secara otomatis. Nah, ini nanti akan menambahkan otomatis. Jadi kita tidak memerlukan ini. Jadi kita hapus saja ini untuk user ID-nya. Oke, kita kembali ke VS Code. Lalu kita ke view-nya berarti. Ini ada di view, customer, di form.php. Nah, di sini ada user ID. Bisa kita komen aja. Atau kita hapus juga nggak apa-apa. Karena kita tidak perlu. Terus kita kembali lagi, kita refresh. Nah, ini udah hilang. Udah aman. Oke, selanjutnya kita membuat relasi untuk tabel-tabel lainnya juga. Kita kembali ke VS Code. Kita tutup dulu. Lalu kita ke model, ke order.php. Nah, di sini kita perlu menambahkan kode lagi untuk mendapatkan itemnya, yaitu bentar, itu ada di sini. Ini saya sudah menyediakan kodenya juga. Oke. Ini bentar, saya rapikan dulu. Oke, ini sudah. Seperti ini. Kita perlukan function get item ini, terus return seperti ini, select from order. Oke. Kemudian kita tambahkan satu fungsi lagi untuk mengkoneksikan antara customer dengan order. Di bawahnya kita tambahkan fungsi get customer. Saya rapikan lagi. Oke. Ini seperti ini function get customer. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke modul. Sini tambahkan satu row, misal customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Oke, di sini kita akan menambahkan row baru. Kita kembali ke VS Code nya. Kita akan ke customer controller. Nah, di sini kita akan tambahkan fungsi baru untuk row tadi. Bentar, saya sudah menyediakan kodenya juga. Oke, misalnya di show order. Ini saya rapikan dulu. Oke, seperti ini untuk kodenya, public function action show order. Nah, karena di sini kita menggunakan order, maka kita perlu menambahkan juga use order di sini.
kita copy aja, kita ganti dengan order. Oke, lalu juga karena kita menggunakan view order, jadi kita perlu membuat nah ini di sini ada view order, jadi kita juga perlu membuat view baru pada customer. Kita ke view, terus customer, di sini kita bikin file baru. Oke, namanya view order.php, view order.php. Oke, bentar, ini view order.php, lalu kita isikan untuk tampilannya. Jadi saya sudah menyediakan juga. Sebentar, saya kopikan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk melihat hasilnya, nanti kita perlu membuat customer baru terlebih dahulu. Jadi kita akan buat customer barunya dulu. Kita kembali ke webnya ya. Nah, di sini kita akan buat customer baru, misal namanya boy. Terus sini kita pakai user aja, boy. Terus di sini kita misal boy@gmail.com. Terus kita save aja. Nah, sini udah berhasil ya, customer. Nah, ini udah ada user ID-nya juga, karena ini udah login. Jadi usahakan untuk login terlebih dahulu. Nih, terus kita cek di ininya juga, di database-nya customer. Nah, ini udah bertambah boy, user ID 1. Lalu sini sudah kita coba untuk mengecek apakah rules yang tadi, yang untuk hanya boleh membuat satu customer, itu sudah berhasil atau belum. Kita coba membuat customer baru lagi. So, kita beri nama Bu sini, terus emailnya misal bu@gmail.com. Kita save. Nah, sini akan keluar alert sudah memiliki user. Jadi sudah berhasil untuk rulesnya tadi. Nah, sekarang kita coba untuk mengeceknya. Kita coba show ordernya itu tadi. Kita ngeceknya pada ini customer, terus show order. Oh, sini ada error, bentar. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi tadi ada sedikit error. Ada saya kurangnya di yang pertama, di ini ya, di view order PHP ini tadi saya kurang dolarnya. Terus juga tadi ada error itu saya di ini bentar. Nah, ini tadi kurang S ini ya, hanya get customer aja. Tadi sebelumnya cuma gini. Nah, ini tambahkan S, lalu dijalankan. Ini sudah berhasil show order. Nah, ini tapi tadi saya juga udah menambahkan data baru lagi ya. Jadi sini saya ganti usernya. Jadi saya membuat user baru. Terus karena setiap user hanya bisa membuat satu customer, jadi saya membuat 2 user baru lagi. Oke, seperti ini kurang lebih itu aja. Jadi ini untuk latihannya sudah semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.